Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa shihran wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min barakatil mar'ati sir'atu tazwijiha wa sir'atu rahmiha. Wa qala aidan abrakuhunna aqalluhunna mahran. Al hadis au kama qol amma ba'du al mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatiz wa asatidah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Hasanah On Air dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, panjenenganipun Al Mukarram Al Ustadz Ali Imron, Al Mukarramah Ibu Ustazah Indersah dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengorbanannya, santriawan, santriawati Hasanah On Air dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai majelis taklim yang diundang pada malam hari ini, Darus Syafa'ah, Dzikir Sholawat Nariyah Nur Muhammad Sobatin Akhirat Permukota Rodotus Salam Ika Damit Nurul Ihsan dan juga keluarga Sa'adah yang hadir mewakili menapa ingkang dados dakwahipun Sohibul Dakwah di Aula Hasanah Air dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Dakwah inggih menika hajatanipun Ibu Ma'rifah beserta Bapak Sidik dan juga keluarga dalam rangka tasakuran ya menika walimatul urus, walimatul pernikahan pada malam hari ini. Entah berapa hari yang lalu beliau melakukan pernikahan. Alhamdulillah pada saat ini kesempatan untuk tasyakuran sekaligus pemberitahuan bahwa Mbak Ma'rifah kali Mas Sidik bener-bener sampun sah secara agama, sehingga pernikahan memang perlu untuk diumumkan, disiarkan untuk dalam rangka menghindari fitnah. Jadi lek ngerabekno wajib disiar-siarno, wajib ngawontenaken walimah sampai Kanjeng Nabi dawuh aulim walau kana bisatin, gawe walimah senajan kelawan wedhus sitok. Nah, cara wong Tulungagung lek maknani aulim walau kana bisate, gawe walimah senajan kelawan nyate wedhus sitok. Nah, kenapa pentingnya walimah? Memang dalam rangka untuk menghindari fitnah. Jadi kalau kita punya pasangan yang benar-benar sudah resmi di secara agama, memang alangkah baiknya kita harus memberikan informasi kepada masyarakat setempat, seperti di Taiwan ya masyarakat on air, sehingga tidak timbul timbul fitnah. Kalau Mbak Ma'rifah digandengi cah lanang orang ngerti yang itu bojone ngono to, orang ngerti. Sehingga memang betul betapa perlunya kita untuk tasyakuran dalam acara walimah seperti ini memang harus diberitahukan, disiar-siarkan ya. Jadi la iso undangane saakeh-akeh krana ben ngerti bahwa jamaah hasanah barmantu engko lek eneng hasanah kok mlebu hotel karo wong lanang tidak timbul fitnah. Lho kae lho wong hasanah, kan wong hasanah aku roh. Kayak ini mlebu hotel karo cah lanang. Nah, niki lek ndak disiarno kan bisa menimbulkan apa?
fitnah. Maka memang harus aulim walau kana bisatin, boh cilik-cilikan, boh geden-geden harus membuat walimah. Mudah-mudahan apa jadi hajat beliau sahibul dakwah yang Mbak Ma'rifah dan Mas Sidik dalam membangun rumah tangganya, muga-muga kabaring warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal amin. Ya, dan juga minta doa untuk Ahmad Mulyo, Ibu Sainem, Bapak Madrid Wanto, mugi dipandang kesehatan, keselamatan, keberkahan dunia akhirat. Dan juga minta doa untuk putri tercinta Vanessa Aulia Putri, mugi diparing kecerdasan dalam menjawab soal ujian, dan mugi dapat nilai yang bagus, dan mugi diparing keistiqomahan masuk pondok pesantren, ya amin ya robbal alamin. Dan juga minta doa untuk guru Mini, ya ini jamaah kita juga yang kena tumor otak, mudah-mudahan donga kanca-kanca sedaya yang ada di on air insyaallah mustajabah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk guru Mini, ya. Semoga Allah paring ngapura sekelepatan, Allah angkat sedaya penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita doakan yang mempelai berdua yang berbahagia, jadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, paringan rezeki sing barokah, ilmu sing barokah, manfaat, dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Dan kita semua yang hadir di aula hasanah pada malam hari ini dalam rangka derek amangayu bagio hajatipun Ibu Ma'rifah beserta Bapak Sidik sekeluarga, mugi-mugi ikhlas amin panjenengan, estu-estu untuk sababiyahipun Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan meridhoi menapa ingkang dados hajat kula panjenengan sami ugi hajat donya tuwin hajat akhirat, ya amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita panjang lebar berbicara pernikahan, bangunlah pernikahanmu, jadikanlah pernikahanmu sebagai ladang ibadah. Dadekno rabimu kanggo ladang ibadah. Makanya orang-orang yang menikah bisa menjadikan ladang ibadah tentunya yang disampaikan Rasulullah, man nakahalillah wa angkahalillah istahaqqa wilayatallah. Sinten-sinten sing menikah kok krana Allah, sapa-sapa nikahake kok krana Allah, mula wong niki berhak untuk menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, apapun yang kita minta pasti akan dikasih, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan pernikahan kita ini, pernikahan Bu Ma'rifah kalih Pak Sidik niki, jadikan pernikahan sebagai ladang ibadah. Mulane wong-wong sing menikah menjadikan ladang ibadah, tentunya niat badhe nikah niku dipun tata temenan. Kalau kita sudah bisa menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah, Masya Allah, betapa besar pahala dalam pernikahan itu. Betapa hebatnya sebuah pernikahan yang di situ Allah memudahkan seorang perempuan untuk mendapatkan pahala. Begitu pula sang laki-laki dimudahkan untuk mendapatkan pahala karena pasangannya masing-masing. Subhanallah, ketika mereka semua niat kuat, rabi niate kanggo ladang ibadah, Masya Allah, dia pasti akan membuat rumah yang seluas-luasnya sekalipun tanahnya sempit. Oh, iya tuh Pak, bangun rumah seluasnya kok tanahnya sempit. Oke. Jadi bangunlah pernikahanmu dengan membangun rumah yang seluas-luasnya sekalipun di lahan yang sempit. Kados pundi maknanipun membangun rumah yang seluas-luasnya kok di lahan yang sempit? Nggih, maknanipun bangun rumah tanggamu dengan saling mengasihi antara satu dengan yang lain, saling percaya antara satu dengan yang lain, saling mempercayai pasangan masing-masing, ora timbul curiga satu dengan curiga yang lain. Maka inilah yang dimaksud dengan memperluas rumah, sehingga orang yang luas rumahnya belum tentu luas di dalamnya. Ono wong wedok ora kerasan ning omahe, jenenge omahe sempit. Ning jero kamar wong loro kok ora betah, jenenge omahe sempit.
Nonggone ranjang sing ambane 1,5 meter, dawane 2 meter, ngono kuwi jareke kok sempit, ora betah awor sing lanang ora betah niku jenenge sempit. Lah piye wong sing lanang rumangsa ora nyaman? Maka ciptakan kenyamanan dalam keluarga yang maknanya bangun rumah seluas mungkin sekalipun dalam lahan yang sempit, yang artinya bangun keluarga ini betul-betul nyaman antara satu dengan yang lain. Masya Allah, keluarga niku hawane ombo luas, kamar 1,5 meter jenggo wong loro yo kena sakit nopo sakit luase. Lah iki ana ngamben karo 1,5 meter nggone pinggir-pinggir, mergo wong loro ora rukun iki mau. Mergo wong loro mboten rukun iki wae lah, sing lanang ning pinggir kelor, sing wedok pinggir kidul. Lah wong amben samono mbane kok kudu glundung wonge. Berarti dia menyempitkan ranjangnya atau menyempitkan rumah. Ora betah ning omah jenenge rumahnya sempit. Maka tugas seorang istri, bikinlah suamimu nyaman, bikin senyaman-nyaman mungkin. Mbuh piye carane ketika Anda sudah berkumpul dalam satu keluarga, bikin suami senyaman-nyamannya. Bojone kapan diladeni wapi mesti yo nyaman. Ngombe kopi pilih ning omah timbang ning warung. Tetapi lek ana wong lanang wis demen nyang warung timbang ning omah, iki ana pertanyaan. Kira-kira sing wedok dastre 7 dina rong diumbah, mulane dhek pilih ning warung. Lah iki jenenge tidak bisa menjaga keharmonisan keluarga, tidak bisa memperluas rumah sekalipun di lahan yang sempit. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, sekali lagi saya sampaikan berkali-kali bahwa ketika pasangan suami istri menikah, tidak lain tidak bukan memang untuk menguatkan satu dengan yang lain dalam menguatkan keimanannya. Mulane lek ana wong menikah kok malah ora tambah khusuk, ora tambah apik, ono sing salah niat nikahnya. Ya ngoten niku. Dadi ana wong di bojo kok niate gak apik, mulane di bojo malah saya rekoso. Mulane nikah niku wau kudu duwe niate siji etbak Rasulullah, diniati ibadah etbak Kanjeng Nabi, kepengin duriah sing saleh-salihah, nomor sing terakhir jaga imane dhewe lan imane bojone. Itu punya beban kita semua menjaga iman masing-masing, juga menjaga iman suaminya. Kita menjaga iman kita sendiri, menjaga iman suami. Aja sampai bojomu ngesir barang jogo. Aja sampai bojomu marung nyang jogo. Ini jenenge ora iso njogo. Itu tugas jenengan seorang istri, bagaimana suami agar betah di rumah, tidak sampai marung ning jogo, imane keganggu karo wong wedok liya. Sing lanang nggih padha muga, wong lanang kudu iso memenuhi segala-galanya dalam kehidupan perempuannya, sehingga perempuan tidak sampai minta di luaran sana. Lha niki krana iman yang kita jaga. Lane kudu saling komunikasi. Wong menikahnya kudu saling komunikasi. Tidak boleh kita hanya diam-diaman saja mboten asal. Kudu saling komunikasi. Setiap apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, maka kita harus selesaikan sama-sama. Kita harus cari solusi sama-sama. Lele rumah tangga iso koyo ngene ya ora mungkin ono konflik dalam rumah tangga, karena segala sesuatu diputuskan bersama, segala sesuatu dicari solusinya bersama, maka tidak ada yang disembunyikan di antara kedua pasangan ini. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, peran seorang perempuan memang luar biasa di dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi, peran seorang perempuan memang luar biasa. Sampai perempuan itu dinikah laki-laki dengan beberapa kriteria. Nikah berarti menjadi sumber wong wedok iso gawe tentrem wong lanang napa mboten, niki mah ada kriteria. Lalu tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah perempuan karena 4 hal. Ini kan berarti tuntutan dari wong wedok niku mangkathah untuk bisa menciptakan keluarga bahagia, menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini memang tuntutan yang terbanyak dalam perempuan. Jadi wong lanang niku penak kok Bu sakjane. Kapan kok ladeni api, kebutuhane apa sampean ladeni, mumpun to wong lanang mesti bruk kalian jenengan. Estu niku, wong lanang wonten niku. Mulane kula jenengan kudu ngertos bilih wong wedok punya peran besar untuk apa Bu? Untuk kelangsungan dalam sebuah pernikahan iki memang ada peran besar dari seorang perempuan.
Seperti yang disampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 niki, amal khisalu al mutayyibatu lil ais allati la budda min muraatiha fil mar'ati. Hal-hal yang bisa memperbaiki dalam sebuah kehidupan, hal-hal ini memang harus dijaga dalam diri seorang perempuan. Saya agar apa? Liyaduma al aqdu wa tawaffara maqasiduhu, agar akdun nikah ini bisa langgeng dan bisa sempurna maksud dan tujuan dalam pernikahan. Maka dalam kitab Ihya disampaikan ada 8 hal, samaniyatun, ada 8 hal yang bisa menciptakan kehidupan menjadi baik, yang kita harus, yang itu ada 8 hal ini memang harus dipenuhi dalam seorang diri perempuan agar diciptakan keluarga yang bisa liyadu ma'al akdu wa tawaffara maqasiduhu, akad nikahnya iso langgeng ngantos kaken-kaken soho ninen-ninen, sehingga iso menyempurnakan maksud daripada pernikahan itu sendiri. Memang ada 8 hal. Walaupun toh jamaah yang dirahmati Allah, ketika ada orang yang membangun rumah tangga ada kegagalan, itu bukan kesalahan seorang perempuan, mungkin juga karena kurang syukure wong lanang juga terjadi, yang sehingga rumah tangga terhenti di tengah jalan. Tidak liyaduma akduhu, akad nikahnya mboten langgeng. Walaupun seorang perempuan sudah berusaha maksimal, ternyata kok tetap Allah pisahkan, memang itu bukan yang terbaik untuk panjenengan. Lho ngoten niku. Sakjane wong lanang lek apik empun to, wong lanang paling gak mentolo karo wong wedok. Mulane sampean titeni, dimanapun laki-laki selalu takut dengan istri. Ketakutan suami pada istri bukan semata-mata takut wong lanang gagah perkasa kok kalah karo mboten, karena begitu cintanya seorang suami kepada istri, maka dia tidak mau bikin masalah diladeni kok malah jadi perkara mboten sakek tresnane suami pada seorang istri. Mulane kapan diberikan yang terbaik, menjadi seorang istri punya program berusaha untuk memberikan yang terbaik pada pasangannya. Mbak Ma'rifah kok punya prinsip, aku kudu menyajikan yang terbaik untuk suamiku Mas Sidik. Mas Sidik pun juga punya program, aku harus bisa mensajikan yang terbaik untuk istriku Ma'rifah. Maka tidak ada saling menuntut di antara satu dengan yang lain, dan inilah kunci untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Artinya wong niku lek mencintai, Bu, sampean titeni pun. Wong niku lek mencintai satu yang lain, kalau kita mencintai pasangan kita, pasti kita hanya sibuk untuk menyerahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik pada pasangan. Tapi kok ono keluarga wis nuntut ae antara siji lan sijine, kuwi tandha lek sampun mboten enten cinta. Sampeyan buktekno apa niki? Lek wong niku seneng, Masya Allah, apapun akan dilakukan untuk orang yang dicintai. Maka menjaga cinta niku tidaklah sesuatu yang mudah. Bolak-balik kula matur, njaga cinta niku lir kadya wong madadi manten ngunjuk tirta wening wonten setunggalipun gelas setunggal kacekel piantun kalih. Tujuanipun napa? Hati kita laksana gelas ini. Yuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Jagalah hatiku yang ada cintamu, dan aku akan menjaga hatimu yang ada cintaku ini. Saling menjaga. Lalu lek kadung ceblok gelas niku lek kadung pecah, lek empun tugel mboten kenging dilas, itulah hati seorang pasangan suami istri. Mulane dukun-dukun Jawa tidak pernah meninggalkan gelas, ngunjuk turut tirta wening niku mesti ndamel gelas. Lek mboten ndamel gelas ndamel botol sing botol beling, mboten botol aqua. Eneng tung darah nganjuk niku enten nek kula ndek wingi nderekno manten. Lah ngombe toya wening kok tema banyu aqua siji-sijinan. Lah iki ora tandha, ora ana itibar, ora ana tulodo teng mriki. Tulung Agung wah masih disiplin Tulung Agung itu. Harus pakai jenenge ngunjuk tirta wening niku ya ngunjukane adae gelas dicekel wong loro, disedot wong loro.
diunjuk tiang kalih, gelasnya setunggal, dicepeng tiang kalih, diombe bareng-bareng. Iki maknane njogo manahipun pasangan masing-masing untuk punya tanggung jawab besar. Saya suami punya tanggung jawab menjaga hati istri, jangan sampai tersakiti karena perilaku saya. Istri pun juga tugas besar menjaga hati saya, jangan sampai hati saya disakiti oleh istri saya. Iki jenenge napa? Saling mencintai memang diibaratkan seperti itu. Mulane ketika pasangan ini sudah dikhianati satu dengan yang lain, maka tidak akan pernah bisa tersembuhkan sama sekali pengkhianatan pasangan kita masing-masing. Ana wong wedok dikhianati sing lanang, ya Allah Bu, aku ra iso mbayangno lorone ati wong wedok kaya apa. Utawa diwalik wong lanang dikhianati pasangane, kaya apa atine wong lanang lorone. Hampir tak ada obatnya Ibu-ibu. Sehingga sekali pasangan ini saling berkhianat, maka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau iso matur ngeten iki kula riset. Kula niku diceritani tiang-tiang sing pun ngoten. Ditinggal selingkuh sing lanang. Niku cerita kapan arep seneng, kapan kelingan madet le mengkhianati wis senenge pun ilang. Ngaten niku betul-betul terjadi, bukan saya mengarang cerita sendiri, mak ada fakta seperti ini. Satu di antara mereka berkhianat, maka hancurlah orang yang dikhianati. Sekali ini hati hancur, maka tidak akan pernah terobati sampai di bawah sampai kapan Bu? Bukan hanya saya mati, dibawa sampai hari kiamat. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kita harus menjaga. Orang itu kalau mencintai, maka modal menikah itu memang cinta. Napa nih kok modalnya mesti cinta. Karena modalnya cinta itu ya mesti urip bahagia modalnya cinta. Dene neng wong modal cinta pada awalnya, ujungnya kok ora cinta, ya arep bubar. Ngoten lho Bu. Maka orang yang mencintai tidak akan pernah memberatkan orang yang dicintai, tapi balik orang yang mencintai akan berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai. Coba kalau dua pasangan sudah punya prinsip yang sama, maka inilah yang dinamakan akan mampu mensatukan dua karakter yang berbeda. Peran seorang istri memang sangat-sangat luar biasa di dalam perkembangan pernikahan yang bisa kekalan abadi. Tujuan pernikahan itu sendiri, maka seorang istrilah yang berperan besar untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dalam kitab ini disampaikan ada 8 hal yang harus dipenuhi seorang istri yang akan bisa menjadikan langgengnya akdun nikah dan menjadi kesempurnaan maksud daripada tujuan pernikahan. Yang pertama, perempuan harus punya agama yang kuat. Ad-dinu, dia harus punya agama yang kuat. Ketika seorang suami memiliki istri yang agamanya kuat, Masya Allah, luar biasa. Suami akan selalu percaya kepada seorang istri yang memiliki kualitas agama yang kuat. Tapi ya nengok Pak, wong pinter aji tapi ngetaki bojone urung pinter. Niku mek pengalaman dari yang pinter. Wong lek agamane kuat gak mungkin wong dhewe ngerti kok. Bagaimana seorang istri menganggap seorang suami itu kayak apa? Suami itu surga, istri ada di telapak suami kok. Ketika orang itu perempuan ngerti agama, tidak mungkin tidak punya adab, dia tidak akan beradab pada suaminya. Perempuan yang mengerti agama pasti akan memuliakan suaminya, akan membahagiakan suaminya, akan menghormati suaminya. Kenapa harus dihormati? Surga istri ada di telapak kaki suami. Nah, disinilah ketika agama dibutuhkan. Mulane wong kudu duwe ilmu agama untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bisa mengabadikan akad nikah, bisa tercapai tujuan daripada pernikahan itu terjadi. Maka satu, perempuan harus memiliki agama yang kuat. Yang kedua, perempuan dituntut untuk wal khuluqu, memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik.
wal hasanu dan mempunyai wajah yang menawan, cantik. Cantik niku ora kok wajah tok. Kapan atine wong wedok kuwi apik, wajahe mesti katut ayu. Ayu alami niku diukur saka ati. Pirang-pirang wong wedok menor tapi ora katon ayu mergo eleke ati. Pirang-pirang wong wedok ora patek menor tapi ajake nyawang niku nyenengne. Ora ayu tapi mergo apike atine wong wedok niki wau membikin suami nyaman berada di sampingnya karena hatinya yang baik. Punya akhlak yang baik. Istri kalau akhlaknya baik, ya Allah, arek mengkhianati istri gak mentolong. Untuk wong lanang kapan disajikan istri yang agamanya kuat, istri yang punya akhlak yang hebat kepada suami, istri yang punya kecantikan yang bersumber dari hatinya, suami tidak akan pernah berani meninggalkan istri. Suami tidak akan pernah tega untuk berkhianat. Kapan arep ngene kalingan bojo arep ngene ya roh wong lanang seneng wong ayu ki mesti lho. Jenenge wong lanang normal roh wong ayu seneng, tapi kelingan karo apike bojo, kelingan karo bagaimana istri dalam merawat sang suami, maka ini suami yang beres, suami yang normal tidak mungkin dia akan meninggalkan pasangannya karena ingat dalam setiap kebaikan. Akhlaknya baik, cantiknya bersumber dari kebaikan hatinya. Maka tenang bersanding dengan wanita sekalipun dipandang lahir yang boten ketara ayu, tapi memang kecantikan yang bersumber dari hati ini mampu menenangkan jiwa sang laki-laki. Yang berikutnya wa khifatul mahri, enteng mahari. Mas kawine murah. Mas kawin sing murah niki wah boten materialistis. Mulane sing ajeng wau pun tak aturaken teng panjenengan abrakuhunna aqalhunna mahron. Luwih barokah wong wedok sing barokahi jare Kanjeng Nabi. Abrakuhunna luwih berkah wong wedok yaiku wong wedok sing murah mahari. Boten kata-kata mas sak ikhlase mawon jenengan pinten lho. Iku lek wong wedok sing salehah mahari dibarek niki Mas niki mahar tak tampa tapi kula wangsulaken teng panjenengan. Wah, itu ada nilai yang istimewa dari seorang perempuan di mata suaminya. Mas niki mahare tak wangsulaken teng panjenengan. Lha niki wong lanang diparingi mahar dibalekno niku. Masyaallah. Maka suami akan semakin menghargai istrinya. Ketika kok begitu ya istriku. Padahal di zaman dimana wong podo matre, jaluk mahar geden-geden, iki maharku murah malah dibalekno pisan. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang tahu keadaan seperti ini, ya Allah semakin akan menghargai pasangan. Karena begitu istri menghargai suaminya, sampai menghargai loh mahar dibalik. Apa oleh Pak? Apa ndak oleh Pak? Ya oleh, nyapo wis tak tampa, itu jadi hak saya. Tak berikan siapapun seorang istri boleh saja. Karena itu hak prerogatif seorang istri ketika mahar sudah diberikan pada istri. Artinya mboke kah mboten napa-napa, ya nyarutang mboke kah mboten napa-napa, itu haknya istri kok. Suami sama sekali tidak punya hak akan mahar yang telah diberikan pada istri. Jadi kok eneng wong wedok dingai mas kawin ora patek akeh dadak diwangsule bojone malih. Monggo Mas niki jenengan damel mawon. Mboten napa-napa wong kula iki nderek jenengan lho. Pun to, mboten lho Dek ndak penak. Pun to Mas wong kula iki nderek jenengan to. Insyaallah pasti laki-laki yang diberikan perilaku seperti ini dia akan semakin menghargai istri. Betapa untungnya, betapa beruntungnya ketika seorang istri dihargai oleh suaminya. Wong wedok kok sampai wong lanang iso ngajeni Bu, jenengan akan dimuliakan, akan dimanjakan. Karena istri dihargai oleh suami, maka jadilah istri yang bisa dihargai suami. Caranya bagaimana? Ya tadi, jadilah pasangan di antara kita berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk pasangan kita masing-masing. Entah apa yang dia berikan pada kita, tidak urusan kita. Tugas kita kepada orang yang kita cintai adalah kita bagaimana memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Dene wis tak ngei yang terbaik kono kok ngei sing elek, wallah alam nasib putra kaya ngono. Dan itu sebetulnya tidak akan mungkin terjadi.
Kalau kedua pasangan ini usahanya maksimal adalah memberikan yang terbaik untuk pasangannya, Masya Allah, inilah yang akan muncul keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap kita akan tahu kok jerih payah suami kita bagaimana, suami tahu bagaimana jerih payah istrinya. Istri menghargai Allah, suami kerja banting tulang kayak gini demi keluarga, sehingga dia menyadari itu, maka tidak mungkin dia akan berkhianat pada suami. Suami pun demikian, betapa perjuangan seorang istri. Pagi-pagi orang masih tidur, istri sudah menyalakan kompor gas. Andai kompor gas ini meledak, siapa yang mati pertama kali? Pasti istri. Maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan istrinya dalam rangka mensajikan makanan untuk suaminya. Istri rela kebledosan gas, umpama ono bledose gas, istri siap demi untuk menyajikan yang terbaik untuk suaminya. Maka suami tidak akan mungkin tega untuk mengkhianati istri. Masya Allah, penak ya Pak Ibu Juno, penak banget, penak banget ya. Mulai yang keberapa ini, seorang perempuan harus memiliki khifatul mahri, yaitu dengan rendah maharnya. Yang berikutnya wal wiladah, manaan. Oh saya gitu lagi manaan lebih. Maka anak menjadi tali yang kuat dalam sebuah jaringan rumah tangga. Gandolane anak rumah tangga, gandolane anak. Ora iso arep pisah gak iso kelingan bocah. Biasane kenek tinggi napa gandolan sebuah pernikahan, nguatne pernikahan ketika ada anak. Makanya dalam membangun rumah tangga yang maksud dalam pernikahan akan terselenggara dengan sempurna, di antaranya adalah istrinya manaan. Gampang mana setahun mana wah hebat tenan mendak cara sapi ngoten mendak manaan tenan itu kok manaan hebat boleh malah senang pegel ora lho disenggol ngono kok mana disenggol malah pegel ya mboten nggih. Jadi ini orangnya manaan. Yang keberapa berikutnya wal bikaratu perawan. Wan nasabu, ada nasab yang jelas, ya. Jadi golek bojo iki sing nasabe jelas. Lek kalau sampean iso bimbing bojo, walaupun nasabe mboten jelas, tapi iso bimbing bojo sing apik, nggih mboten masalah. Tapi nasab niki memang juga berpengaruh besar dalam apa yang terjadi dalam kehidupan pasangan suami itu. Istri ini dilihat dari nasabe wong piye. Itu saja juga tidak jarang ketika memang ada unen-unen buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tapi saya bisa menyangkal ada kok buah yang jatuh jauh dari pohonnya, yaitu buah yang dibawa combre, roh combre dengan digondol combre itu adoh karo wite. Karena saya sering menemukan di depan rumah saya itu tidak ada pohon tidak ada pohon jambu air, itu tidak ada pada waktu itu. Itu ada jatuh di latar saya tuh di depan rumah saya. Loh, tiba-tiba dikerikiti combre. Berarti kan tidak semua pohon itu buah jatuh tidak jauh pohonnya. Ternyata juga ada buah yang dibawa combre, akhirnya dia bisa jauh dari pohonnya. Mulane. Tapi untuk memberikan kenyamanan maka nasab harus diperlukan. Yang berikutnya wa alla takuna qaribatan. Hendaknya perempuan yang dinikahi tidak kerabat dekat. Kalau ini semua diwujudkan, maka kalau seorang suami mendapatkan istri yang memiliki 8 kriteria niki, yang pertama kuat agamanya, yang kedua bagus akhlaknya, cantik orangnya, murah maharnya, manaan, perawan, punya nasab yang baik, yang ke-8 tidak dari kerabat dekat. Maka dengan 8 hal ini, maka insya Allah bisa membuat keluarga bisa muncul sakinah, mawaddah, warahmah. Mulane pertama tetap di agama. Mulai rondo piye Pak, ora masalah agamane wis kuat kok. Mulane Pak Sidik niki beruntung oleh santri jenengan Pak Sidik nggih, asal santri Hasanah. Ya, dek wingi hari mantune Hasanah, dek wingi mantu terus Hasanah niki emang nggih.
usum rezeki, hasanah rezeki, padha mantu. Jenengan di bojo santri, insyaallah lek bojo santri niku insyaallah paringi selamat, kabeh-kabeh dipun paringi kuat, mergo napa? Mergo agamanya kuat. Jadi sumber utama dari 8 hal ini memang adalah agama. Jadilah istri, carilah istri yang agamanya kuat kalau laki-laki. Maka istri yang agamanya kuat akan mampu menghargai sang suami, akan mampu meletakkan, memposisikan suami posisi yang tinggi di hadapan istri, karena surga istri ada di telapak kaki suami. Masya Allah, kenapa demikian? Nggih, wong lanang iki sakjane Bu nggih, wondene yo eneng wong lanang sing wis dipakan apik ning omah tetep nakal iku jatah wong elek. Mestine lumrahe nggih, umumnya wong lanang kuwi ampun diladeni apik karo wong wedok, diladeni sapenak diladeni. Insyaallah wong lanang iki nggih tetep dadi wong apik. Insyaallah akan bisa membalas kebaikan pasangan istrinya tadi. Karena apa? Sekali lagi memang perlu dibangun dengan dasar cinta. Kenapa saya sampaikan perlu dibangun dengan dasar cinta? Ya, karena pasangan yang dibangun atas saling mencintai, maka dia tidak akan pernah menyakiti pasangannya. Baik secara fisik maupun secara batin tidak pernah. Sehingga dia hanya sibuk untuk mensajikan yang terbaik untuk pasangan yang dicintai. Mulane cinta memang perlu. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Artinya kalau Bu, cinta perlu. Tanggamu dengan cinta. Mulanya yang perutama rumah tangga ketukaran. Nah, itu sebetulnya problem cintanya mulai menurun. Sampean cek pun. Nah, rumah tangga tukaran, nah itu berarti problemnya ada di masalah cinta. Orang yang masih mencintai Allah, nyanyi tinggal langsung ditinggal lewat yang Taiwan, ya Allah, masane bojoku hari gini dia masih kerja. Oh ya opo bojoku ning kono. Suami yang baik di rumah, ya Allah, tidak akan sempat untuk mengkhianati. Dia akan sabar menanti istrinya yang kerja banting tulang untuk kehidupan keluarganya. Maka cinta, bangunlah cinta dalam rumah tangga. Semikan cinta, selalu bersemi dalam rumah tangga, maka keluargamu akan muncul sakinah mawaddah rahmah. Maka kita doakan Ibu Ma'rifah dan juga Pak Sidik ini bisa menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doa panjenengan yang hadir di Allah hasanah pada malam hari ini, sehingga beliau mendapatkan dunia yang salihah, bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga idaman, keluarga yang mendatangkan pahala, keluarga yang meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan ditata Allah ilmunya, ditata Allah rizkinya, ditata Allah imannya, dan Allah menata zuriyahnya beliau berdua khususnya. Amin ya rabbal alamin. Lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan sakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin. Di ma'adhim ismunik. Inna nasaluka ya Allah imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihata wa ilman nafi'ah wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila bi husnil khatimah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma barik lahuma fi ilmihima wa fi umrihima
ilmihima wa fi arzaqihima wa fi dzurriyyatihima rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rikodah hajatina wa hajatikum Masjid dan Mbak Ma'rifah ajab nuzul akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pekaten lan semanten ingkang saged ngaturaken kirang langkung pangapunten ugi wonten kasar wonten istilah mengko matur nyuwun pangapunten ingkang saagengipun akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, jamaah majelis taklim hasanah on air. So tamu undangan rahimakumullah. Syukran katsiran jazakumullah ahsanal jaza. Allah aturaken dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Ustaz Ali Mujib. Mugi-mugi kanthi istighosah ugi mauidhah hasanah ingkang sampun kawedhar saking panjenenganipun menika saged kita mangertosi, saged dados pepenget tindak lampah kita sedaya, dan mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk manfaat saha barokahipun dadosaken amaliyah ingkang hasanah tambah istiqomah anggenipun ibadah. Ing akhiripun mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng murafaqah fil jannah. Amin 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 ya amin.